Siang ini Mas Raka pulang lebih awal, karena rencananya kami akan mengantarkan bapak dan ibu untuk kembali ke kampung. Rencanaku yang ingin menjadikan ini sebagai kesempatan emas untuk berpisah sementara dari Mas Raka, sia-sia. Karena ayahku tak mengizinkan aku menginap jika tak ditemani Mas Raka. Kamu sudah menikah, kembalilah ke rumah kalian. Jika memang nanti mau menginap di sini, datanglah saat Raka libur. Ah, kenapa dunia seolah menolak keputusanku untuk berpisah dari Mas Raka? Atau apa ini garis takdir yang harus kujalani? Aku membuka aplikasi berwarna hijau pada ponselku untuk saling berkomunikasi dengan Bima. Ya, selain Bima, tak ada lagi kawan lain yang bisa kuajak ngobrol. Hari ini, ia mengajakku bertemu di salah satu restoran favorit kami. Wow, dengan senang hati aku menerima tawaran itu. Tanpa berpikir panjang aku pun bersiap untuk pergi bertemu dengannya. Jadi, sekarang udah baikan sama suamimu? Ya enggaklah, setelah mempermalukan aku di depan banyak orang, lebih tepatnya tidak menghargai aku sebagai istrinya. Rasanya tak segampang ini untuk memaafkannya. Tapi kan, dia selalu bersikap baik kepada orang tuamu. Ya, aku tak tahu ada cerita apa di balik semua ini antara dia dengan kedua orang tuaku, sehingga bisa membuat orang tuaku lebih memilihnya dibanding aku, anak kandung mereka. Jangan-jangan kalian ketukar waktu bayi. Hahaha. Apaan sih? Memangnya ini sinetron? Balasku menanggapi ocehannya Bima, receh, tapi bisa membuatku tertawa lepas. Oh ya, minggu depan, temanku mau ngajakin party di pantai. Mau ikut nggak? Mau banget, aku paling suka suasana pantai apalagi di malam hari. Tapi, nanti suami kamu gimana? Tenang, nanti aku atur ucapku santai pada Bima. Selain Bima, hari ini aku juga mengajak Santi ikut serta dalam pertemuan ini. Sejak kejadian hari itu di rumahnya, hingga kini aku belum bertemu dengannya. Maaf nih aku telat, ucap Santi sambil menarik kursi di sebelahku untuk duduk. Nggak apa-apa kok, kita juga belum lama di sini, balasku. Tak lupa aku mengenalkan Santi kepada Bima. Kedatangan Santi menambah keseruan pertemuan ini. Bima tipikal orang yang humble dan humoris. Bertemu Santi yang juga sedikit humoris membuat kami tak henti-hentinya tertawa saat berbagi cerita lucu. Aduh, udah aku sudah sakit perut nih ketawa mulu dari tadi, ucapku yang sungguh tak tahan dengan ocehan mereka berdua. Ah, ternyata di balik kebisingan hidup yang Tuhan atur untukku, tak lupa ia juga turut menghadirkan orang-orang yang selalu ada untuk menghiburku. Seandainya Mas Raka juga bisa bersikap seperti teman-temanku, mungkinkah pernikahan kami akan terasa lebih berwarna? Aku sedikit gugup saat melihat mobilnya sudah terparkir rapi di halaman rumah. Ah, sial, padahal aku sudah pulang lebih awal, kenapa masih keduluan Mas Raka? Pemandangan yang tak seperti biasanya, kali ini aku melihat ia menyajikan makanan kesukaanku di meja makan. Kamu sudah pulang, ini aku membelikan makanan kesukaan kamu. Memangnya Mbok Mina nggak masak? Aku sengaja beli ini buat kamu. Ayo duduk. Seperti sebuah keberuntungan atau sebuah keajaiban, ia tak mempertanyakan bahkan mempermasalahkan tentang kepergianku kali ini. Gimana rasanya? Enak? Tanya Mas Raka saat satu suapan sudah masuk ke dalam mulutku. Aku mengangguk pelan. Sengaja aku pesankan teksturnya setengah matang seperti favorit kamu. Ah,
suasana macam apa ini? Kenapa aku malah merasa kaku melihat sikap Mas Raka yang seperti ini? Namun tanpa kupungkiri, jauh di dalam lubuk hatiku, aku merasa senang melihatnya mulai berubah. Oh ya, minggu depan di kantor akan ada acara family gathering yang akan diadakan di puncak. Acaranya seru, kamu pasti suka. Kenapa diadakan di puncak, Mas? Aku yang minta, soalnya, aku suka suasana gunung. Udaranya dingin dan segar, kamu pasti lebih rileks saat berada di sana nanti. Bagaikan kedua orang asing yang tak saling mengenal, suamiku sendiri bahkan tidak mengetahui trauma besarku tentang suasana puncak. Bertahun-tahun menikah dengannya, sepertinya tak ada satupun hal yang ia tahu tentang diriku. Apakah aku yang terlalu tertutup, atau dirinya yang tak pernah berusaha untuk mengenaliku? Oh ya, jangan lupa bawa kamera kamu yang bagus itu, nanti kita bisa ambil gambar yang bagus saat berada di puncak ketinggian. Aku tersenyum tipis, tak menolak juga tak menyetujui ajakan itu. Loh, kok sudah berhenti makan? Aku sudah kenyang, Mas. Lah, kan kamu makannya baru sedikit. Apa kamu sudah makan dari luar tadi? Aku mengangguk pelan. Ya sudah, kalau begitu, kita bahas saja mengenai barang-barang yang akan kita perlukan untuk dibawa ke puncak nanti. Atau, apa kita perlu keluar untuk berbelanja? Nanti saja, Mas. Aku lelah. Aku ingin beristirahat. Ya sudah, besok saja kita keluar cari perlengkapannya. Andai kau tahu, Mas, rasa trauma itu masih sangat ada dan jelas dalam benakku. Bahkan, hanya dengan mendengar dan membayangkan suasana puncak saja, membuat dadaku penuh sesak. Ya, ada rasa kesedihan dan penyesalan yang amat dalam, yang pernah aku lalui dari kenanganku saat berada di puncak. Kejadian itu, tepat saat usiaku menginjak sekolah menengah pertama. Aku yang saat itu duduk di bangku kelas 2, selalu dimusuhi anak-anak perempuan dari kelas 3 entah karena salahku apa. Saat ekstrakurikuler pramuka, sekolah kami mengadakan camping di sebuah pegunungan. Aku yang saat itu belum pernah mengikuti acara semacam ini, sangat antusias untuk turut ikut serta. Namun, sayang karena acara ini kejadian naas itu terjadi. Aku dirundung anak-anak kelas 3, dan seorang sahabatku datang bak pahlawan untuk membelaku. Namun karena hal itu, ia harus mengorbankan nyawanya karena jatuh dari atas ketinggian. Meskipun semua orang menyatakan itu bukan salahku, tapi aku tetap merasakan penyesalan yang amat dalam. Andai waktu itu aku tak melibatkannya, sangat terbayang jelas dalam benakku tatapan matanya saat ia jatuh. Aku hampir gila, dan mencoba bunuh diri karena masalah itu. Itulah sebabnya semenjak saat itu aku tak pernah berpergian ke daerah puncak. Bahkan, keluargaku pun turut pindah rumah untuk menghilangkan rasa trauma masa kecilku itu. Maaf ya, hari ini kita nggak jadi belanja seperti yang ku katakan kemarin. Hari ini sepertinya aku harus lembur dan pulang larut malam. Aku membaca sebuah pesan teks yang dikirimkan Mas Raka pada ponselku. Tanpa membalas pesan itu, aku langsung menekan tombol kembali. Apakah ini kesempatan lagi untukku bisa keluar rumah dan bertemu Bima? Setelah membuat janji untuk bertemu di tempat biasa, kami berencana hari ini untuk mengunjungi tempat karaoke bersama. Tak lupa juga ku ajak Santi biar suasana makin ramai. Waktu berjalan begitu cepat, tempat karaoke yang tertutup membuatku tak sadar jika hari sudah gelap. Entahlah sudah berapa jam ku habiskan di sana. Oh ya,
Minggu depan jadi ya, ke villa dekat pantai. Jadi dong, aku sudah lama nggak pernah main ke pantai, jawab Santi. Kamu gimana, Ra? Sambung Santi lagi. Kalau nanti suami kamu nggak izinin, nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah ikut aja. Bisa kok, nggak apa-apa. Aku akan ikut sama kalian, jawabku, walaupun aku sendiri masih belum tahu apakah bisa pergi atau tidak. Taksi online yang ku pesan udah di depan. Aku duluan ya, Ra, Bim, ucap Santi berpamitan untuk pulang. Kamu yakin bisa ikut? Bisa kok. Nggak bakal disidak kayak dulu kan? Enak aja, jawabku sambil terkekeh. Oh ya, sebelum pulang, mau singgah beli cemilan dulu nggak? Aku melihat arah jam pada pergelangan tangan kiriku yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi dalam hati kecilku, aku masih ingin bersama Bima. Gimana, mau nggak? Atau mau pulang sekarang aja? Aku mengiyakan ajakan Bima. Sebelum pulang kami mampir membeli makanan ringan di pinggir jalan, dan langsung menyantapnya. Waktu semakin berjalan, hingga tanpa terasa 1 jam pun telah berlalu. Pukul 11 malam, bukankah ini sudah sangat larut untukku? Apalagi kami tinggal di area perumahan yang notabene jauh dari keramaian. Ku percepat langkah kakiku saat memasuki gerbang halaman rumah. Pikiranku kalut, alasan apa yang akan aku sampaikan kepada Mas Raka jika dia bertanya. Aku mengetuk pintu pelan, berharap Mbok Mina yang akan membukakan pintu untukku. Namun, harapanku sirna melihat Mas Raka yang tengah berdiri di ambang pintu menyambutku. Ini sudah jam 11 loh. Raut wajahnya masam menunjukkan ia sangat tidak suka dengan kelakuanku ini. Maaf, aku kasihkan karaokean sama Santi, sampai nggak sadar jam, balasku sambil merunduk. Sepertinya kita harus bicara. Ucap Mas Raka dengan wajah yang begitu serius yang sedikit membuatku gugup dan takut. Aku sudah booking villa di puncak buat nanti kita menginap. Buat apa, Mas? Buat jaga-jaga kalau nanti kamu tidak nyaman dengan acara gathering di kantor, kita bisa menginap di villa itu saja. Sengaja ku pilih lokasinya nggak terlalu jauh dari sana. Maaf, Mas, sepertinya aku tidak bisa ikut. Kenapa? Aku sudah ada janji sama Santi dan teman-teman yang lain untuk minggu depan. Ya sudah, nggak apa-apa, aku tinggal cancel bookingannya. Ucapnya tersenyum walaupun jelas di wajahnya terlukis kekecewaan. Kamu istirahat aja, aku sudah mau tidur, besok harus pergi pagi. Ucapnya dengan bahasa halus mengusirku untuk keluar dari ruang kerjanya. Entahlah, semakin sering bersama Bima, semakin banyak ku melihat celah dari Mas Raka. Pagi ini, Mas Raka begitu dingin kepadaku, tidak seperti biasanya. Apakah ia marah karena aku tak mau pergi dengannya? Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan, tanpa tahu alasanku yang jelas, ia memilih menilaiku dengan persepsinya sendiri. Ini Mas, aku menyodorkan sebuah map berisi berkas-berkas miliknya. Makasih. Balasnya tanpa embel-embel lain, dan langsung pergi meninggalkanku, bahkan tanpa berpamitan dahulu seperti yang biasa ia lakukan. Ah, biar saja, bukankah pernikahan ini memang sudah renggang? Atau, mungkin, kini ia mulai muak dan berani untuk melepas topengnya untuk menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Tak terasa tinggal beberapa hari lagi party itu diadakan dan aku belum bicara sama sekali kepada Mas Raka. Ah, apa nggak usah izin saja, toh,
Dia juga pasti bakal pergi ke acara gathering di kantornya, gumamku dalam hati. Kenapa? Ada yang mau diomongin? Tanya Mas Raka yang melihat aku berdiri di depan ruang kerjanya. Aku hanya Mau jalan sama Santi? Silahkan, hanya itu kan yang bisa buat kamu bahagia. Aku sedikit menelan selaiva. Hubunganku dengan Mas Raka semakin jauh, ia semakin dingin, dan seolah tak peduli denganku. Ada rasa senang sekaligus rasa kecewa, ya, senang karena mulai kini ia sudah tak mengekangku lagi. Namun, kenapa harus ada rasa kecewa? Bukankah ini yang aku inginkan?